Pengertian kewarisan di Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu unsur dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Sedangkan menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Pracodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Yang pertama yaitu hukum waris adat. Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis atau berdasarkan keturunan, dan persekutuan teritorial berdasarkan kependudukan, yakni persekutuan hukum teritorial. Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka keturunan dari nenek moyang yang sama. Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak dapat dilaksanakan secara menurun. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek, dan seterusnya hingga ke atas. Yang kedua, prinsip penggantian tempat, yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut meninggal dunia, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anaknya ahli waris. Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian. Menurut adat kebiasaan, waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau 1000 hari. Berikutnya ada beberapa sistem kewarisan yang dikenal dalam adat masyarakat di Indonesia, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum waris berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum waris barat terdapat 2 unsur penting, yaitu unsur individual atau menyangkut diri pribadi seseorang, dan unsur sosial atau menyangkut kepentingan bersama. Undang-undang menyebut 4 hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewarisi karena kematian, yaitu yang pertama, seorang ahli waris yang depan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena mempersalahkan atau memfitnah pewaris. Yang ketiga, ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat warisan. Yang keempat, seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat waris. Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada orang yang meninggal dunia dalam pasal 830. Yang kedua, harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Dan yang ketiga, seorang ahli waris harus cakap serta berhak. Seorang ahli waris dapat memilih antara 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, menerima warisan dengan penuh. Yang kedua, menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan membayar utang-utang. Dan yang ketiga, menolak warisan.
Yang ketiga, saya akan membahas tentang hukum waris dalam Islam. Adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini menjadikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris bagian masing-masing ahli waris. Dasar untuk mewaris ada 4 sebab, yaitu hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan memerdekakan budak, dan hubungan wasiat untuk tolak perjanjian termasuk anak angkat. Dalam hukum Islam disebutkan ada 5 golongan yang tidak berhak menjadi ahli waris, yaitu mereka yang menjadi budak, yang kedua mereka yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris, yang ketiga mereka yang berlainan agama, yang keempat mereka yang murtad, dan mereka yang hilang tanpa berita. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.